Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendri, NIM 18018.397. Yakni di sini saya akan menjelaskan proses pertemuan ke-8, yakni ialah database internal, yang mana saya merupakan praktikan pemrograman mobile slot Jumat pukul 6. Nah, bisa kita lanjut langsung. Nah, ini untuk tampilan loginnya kurang lebih seperti ini. Yang mana sini terdapat text view, dan sini terdapat tombol button edit text. Edit text. Yang mana sini saya menggunakan Chrome Google, yang mana kita harus mengkonfigurasi dulu ini material Chrome Google agar bisa kita gunakan. Tujuannya yakni saya hanya ingin memperindah tampilannya, yang mana ini saya juga custom saya buat di pada labelnya kurang lebih ini. Oke, kita lanjut lagi. Yang mana sini juga terdapat button. Nah, kita lanjut dengan pada tampilan. Di tampilan bio-nya sini, dan activity untuk menambah si data karyawan user juga seperti ini. Nah, hal yang sama saya menggunakan edit text view dan menggunakan relative layout. Oke, yang mana di sini tujuannya admin menambahkan data karyawan serta bisa mengedit data karyawan dan menghapus data karyawan serta mengupdate data pada karyawan. Oke, activity buat sudah, loginnya admin sudah, dan ini ketika mau melihat datanya karyawan ya seperti ini. Ketika ingin menambahkan create, maka seperti ini juga ketika ingin menambahkan data karyawan seperti ini. Dan ya, ini login tadi. Nah, ketika ingin mengupdate yang sudah saya jelaskan, admin bisa mengupdate, maka kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian activity Java-nya. Pada activity Java-nya, ya ini pada menu adminnya ya kurang lebih seperti ini. Nah, hal yang sama pada praktikum sebelumnya yang kita lakukan, mengambil ID, mendeklarasikan ID menjadikan variabel penampungnya di kita panggilkan variabelnya, kita deklarasi variabelnya, terus kita jadikan variabel ini sebagai variabel penampung dari nilainya ID. Nah, setelah itu kita panggil dan kita gunakan yang mana ini buat ngecek admin sama enggak, admin yang mana ini merupakan nilai statis. Oke, nah kita lanjut pada bagian lihat view. Untuk lihat view-nya sama hal yang saya lakukan pada sebelumnya, yang mana ini terdapat suatu query, yang mana ini untuk select from bintang biodata. Nah, tabelnya biodata di mana nama sama dengan plus tambah get intent, get string, nama.
maka ini dia mencarikan nama, terus dia menuju untuk mendapatkan intent, mana seringnya nama dan nul yang mana sebelumnya sudah dikosongkan. Nah, ketika itu dia ada juga kondisi seperti if. Nah, habis itu ketika dia mengklik button maka diarahkan buat melihat view, mana sini sudah dijelaskan. Jadi kurang lebihnya seperti itu pada lihat view. Pada update-nya kita deklarasikan dulu variabelnya, terus kita panggil hal yang sama. Untuk update-nya kita hanya berbeda pada query-nya. Nah, select from biodata where, dimana nama, get intent, mau freeze if, hanya namanya hal sama seperti sebelumnya, cuma kita hanya berbeda pada ininya. Ini write, penulis, buat kita menambah, maksudnya mengupdate, sedangkan yang tadi hanya read kalau nggak salah. Kita lihat pada data helpernya, ini membuat suatu table dari database-nya, ya kurang lebih seperti ini. Ini private string database, nama database-nya kita buat ini biodata diri.db dengan versinya 1 version, ada helper context, database name, database version. Nah, terus ini kita membuat table, create table, kita buat tabelnya dari database-nya biodata, no integer. Di dalam biodata terdapat tabel. Nah, ini biodata yang mana integer, nomornya bernilai integer yang mana primary key, dan namanya tag, dan dikosongkan tag, tanggal, dan sekian. Dan setelah itu ada perintah untuk menambahkan insert into table, yang mana sini saya menekan secara static, bukan secara manual, dikarenakan apa, ini hanya menggunakan loginnya admin, bukan dari loginnya user. Jadi insert into biodata, tambahkan biodata dengan nama value-nya ini, terus kasihkan nilainya itu apa, misalnya stringnya tadi berapa, 1000, nomornya nama saya Yusril, tanggal lahir laki-laki Bangka gitu, terus differential ditambah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Pada main activity Java-nya maka bisa dilihat hal yang sama. Pada materi intent kita masih juga menggunakan materi sudah hampir komplit pada materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita ambil data SQL-nya, yang mana di sini juga terdapat sebuah perulangan, yang mana terdapat sebuah kondisi juga. Nah, list view di sini saya juga menggunakan yang mana sini saya menggunakan switch cache buat kondisian. Ketika klik apa yang munculnya, misalnya ini switch cache item intent new bio class, lihat ini pada bio ini, ketika mengklik ini maka diarahkan ke pada bagian lihat view, yang mana saya hanya bisa melihat data user. Nah, ini mengupdate hal yang sama, dan ini
menulis, membuat create. Oke, untuk kurang lebihnya mungkin seperti itu. Akan untuk outputnya bisa kita running. Sini saya melakukan knock. Oke. Ini masih proses install dulu nih di bawahnya. Lalu di sini dikarenakan mungkin tergantung space komputer. Kurang lebihnya seperti ini. Admin mendaftarkan admin dulu, misalnya saya menaruhnya bebas ya. Kita coba salah dulu passwordnya. Oke, maka ada dapat TOAS atau formnya ID ataupun password Anda salah. Ini saya juga menggunakan TOAS. Nah, coba kita reset, nanti akan mereset ulang. Ketika kita menulis admin, terus di bawahnya admin, in. Nah, ini karyawan yang bernama Yusril Mahendri, kita lihat. Nah, Yusril Mahendri. Oke. Ketika ingin mengupdate, kita ubah aja ini, misalnya Bangka. Oke, berhasil. Kita lihat lagi. Nah, berhasil lah. Ketika kita ingin menambah data, misalnya ini create, nambahnya 2020 terus dengan nama Ahmad Maulana 2005 jenis kelamin laki-laki, alamat Jawa, misalnya kita simpan. Nah, berhasil, ada bawahnya atau bawahnya, terus Ahmad Maulana. Alhamdulillah. Nah, untuk kurang lebihnya seperti ini mungkin pada penjelasan praktikum pertemuan 8 ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.